Presiden Prabowo tiba-tiba mengultimatum para jenderal TNI, Polri hingga pejabat partai politik yang terlibat praktik tambang ilegal. Siapa sebenarnya yang sedang disindir Prabowo? Kita bahas bersama Ketua Great Institute Syahganda Nainggolan dan juga Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Askar Wahyudi. Selamat petang semuanya. Selamat petang Bu Cindy. Oke, kita masih tunggu juga Mas Media bergabung bersama kami. Bung Ganda, ini mengultimatum jenderal, ex-jenderal, bahkan juga politisi. Dia bilang kalau dari Gerindra juga dia nggak akan ngebela. Siapa sih sebenarnya yang lagi digertak sama Pak Presiden? Ya kalau menurut saya kan memang Presiden itu dalam konteks merebut kembali harta-harta negara yang diduduki oleh mafia-mafia ini kan dia memang konkret ya. Jadi setahu saya itu waktu kan ada 3 mafia yang disebut Presiden dalam pidatonya. Satu mafia sawit, kedua mafia tambang, yang ketiga mafia beras. Nah, waktu dia di 19 Juli lalu di Klaten, dia udah sebut serakah nomik itu kan. Nah, ini dia ulangin lagi. Nah, kalau konteksnya ini ya, contoh satu untuk sawit ya, itu memang semua dihalau dan dihancurkan sama Prabowo, ditarik semua dari 3,7 juta hektar kan dia udah tarik sekitar 3 juta hektar Oke. tanah-tanah yang di dalam sawit. Nah, tambang-tambang ini menurut saya itu kalau dilihat dari sawit November ya, ketika Pak Luhut Panjaitan melobi Presiden Prabowo untuk pemutihan lahan-lahan sawit itu dengan iming-iming 300 triliun uang negara dan Presiden nggak mau, ya itu kan kemudian kita lihat antara upaya Jenderal Luhut sampai sekarang itu kan nggak sampai setahun ya, 8 bulan Prabowo udah merebut kembali sawit-sawit ilegal. Nah, Nah, tapi ada tambang-tambang pemantiknya nggak ilegal sampai ini Presiden juga saya ngomong itu pikir di pidato kenegaraan? kenapa? Ada pemantiknya nggak, momen atau kasus tertentu yang Dia jadi perhatian pasti, Presiden? pasti kalau ini bukan hanya di situ, dia memang dari awal sudah mengatakan bahwa dia akan merebut kembali, ya karena dia kan orangnya platform Prabowo ini kan Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya. Jadi pasal 123 bukan pasal 4, walaupun kemarin saya lihat pidatonya diselipkan juga pasal 4 tentang demokrasi ekonomi ya. Tapi 123 itu intinya kan apa namanya semua harta-harta di dalam negara ini yang dikuasai secara ilegal dan tidak dikuasai oleh negara diambil alih. Oke, Itu itu maunya yang presiden kan. itu yang sering Nah disebutkan kalau mengacu pada. jenderal-jenderal itu udah pastilah jenderal-jenderal semua selama ini yang backingin kan. Hmm. Ya kalau mau tahu misalkan waktu saya ditahan dulu zaman Jokowi di Bareskrim, itu hampir 80% orang-orang yang di penjara VIP di penjara Bareskrim itu kan kasusnya tambang-tambang semua, perebutan tambang di Sumatera, di Lahat, perebutan tambang di Kalimantan dan lain-lain, dan mereka itu kan biasanya kalau menyerahkan kembali tambangnya mereka dibebaskan. Nah itu dari situ aja presiden kan udah tahu bahwa yang main ini kan semua alat negara, baik polisi maupun tentara. Jadi Oke. saya pikir ini warning presiden ini sangat tepat bahwa TNI dan Polri ya kan enough is enough. Ya dia tahu bahwa Anda pemainnya selama ini. Saya pikir itu. Oke, kalau gitu kita ke Mas Media. Mas Media, tapi gimana respon Anda ketika mendengar? Anda terkejut atau justru merasa ya ini janjian cuma retorika aja? Ya ini kelihatannya juga sudah tahu sama tahu ya. Tadi Pak Seganda juga sudah sampaikan. Saya 3 tahun bekerja di perusahaan tambang dan praktek ini benar adanya. Dan itu masih terus terjadi hingga hari ini. Jadi banyak tambang ilegal, kaya mineral di Kalimantan, Sulawesi, Papua itu yang backingi militer, polisi, dan juga politik, aktor politik. Tapi persoalan ini sampai hari ini juga nggak mudah ditangani karena risiko politik, kemudian pertarungan kepentingannya kan kuat sekali. Bahkan tidak hanya di level vertikal, tapi juga horizontal di antara masyarakat dan aparat di lapangan. Jadi ini kompleks sekali. Dan satu mungkin yang ingin saya juga sampaikan, kalau kemarin kan di pidatonya itu tambang ilegal ya. Tapi juga kita harus ingat bahwa tambang legal pun juga banyak yang dibackingi oleh aparat gitu. Jadi ini juga menjadi kesulitan di lapangan, sulit membedakan tambang rakyat kecil dengan jaringan mafia tambang. Nah, Menurut saya semuanya semuanya harus ditindak begitu, Mbak. kalau misalnya susah, Anda yakin pernyataan Presiden kemarin bisa ditindaklanjuti? Lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana oligarki di Indonesia berkembang sejak tahun 1970-an, itu erat kaitannya dengan eksekutif, siapapun itu pemerintahannya. Artinya ini bukan hanya soal keberanian ya, tetapi juga soal
kemampuan untuk memecah dan kemudian mengusut siapa oligarki di balik ini. Karena aparat ini hanya agregator saja, tapi kan jaringannya, majikannya itu adalah oligarki itu sendiri yang kita sama-sama tahu itu juga erat kaitannya dengan partai politik yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan eksekutif. Oke, Kemudian menegaskan yang tapi kedua, artinya ini Anda yakin nggak Presiden Prabowo Subianto bisa menindak ini? sebagai retorika oke sekali, tapi secara teknis sangat sulit. Ada Kementerian SDM di sana, ada KLHK, ada Polri, TNI, KPK, Pemda, tumpang tindih kewenangannya luar biasa. Jadi sangat-sangat sulit begitu ya. Oke, Tapi sulit. kalau bicara soal anggaran kerugian negara memang besar. Saya sepakat 300 Oke, triliun kerugian negara per tahun, oke tapi Den. tantangannya sangat-sangat sulit, Ini kan Mbak. sulit karena tadi katanya erat juga sama eksekutif. Nah, Bung Ganda, biar nggak cuma jadi retorika aja, langkah pertama yang bakal dilakukan Pak Prabowo apa? Ya bukan, kalau Harusnya. itu kita lihat aja yang namanya sekarang ini ya, orang yang membantu Prabowo keuangan dalam dalam Pilpres ya, memang bukan yang mungkin 2024, Reja Khalid itu kan dibuat jadi tersangka. Yang di zaman dulu nggak bisa jadi tersangka. Ya, belum lagi tangan kanan Pak Presiden sekarang Fuad Maktur ya, itu juga lagi diperiksa oleh KPK. Jadi Presiden tuh konteksnya kalau yang begini-begini memang kita harus kasih nilai 100. Ya, yang lain-lain dalam pidatonya mungkin soal demokrasi apa segala saya sih memang masih relatif dalam menilai. Tapi kalau yang gini saya absolut, saya 100 untuk Prabowo. Prabowo itu nggak bisa disogok ya. Oke, Saya tapi tahu kalau persis waktu konteksnya tambang ilegal kasus. harus apa berarti? Lo kalau kan istilah tadi rumit dari Bung Media Askar tadi rumit, itu kan sawit juga sangat rumit. Ya, penguasa-penguasa sawit itu juga oligarki semua dan oligarki yang kadang-kadang berimpit dengan pemilik tambang juga. Ya, tapi kan semuanya sekarang udah loyo semua di mata presiden. Lihat aja yang ikut retreat Kadin kemarin yang semua pakai baju tentara itu. Ya, ada Tommy Winata, penguasa tambang, ada Abu Rizal Bakri, penguasa tambang apa semua. Itu kan hampir cium tangan Prabowo semua sekarang. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada kalau Prabowo ini dalam konteks mafia-mafia ini dia gilas memang gitu loh. Hmm. Jadi saya percaya betul kalau dia akan lakukan ini dan dia akan eksekusi gitu. Oke, nah kalau cium tangan itu jadi bukti, nah tapi Mas Media, sejak kasus polisi tembak polisi di Solo karena ada backing-backingan tambang ilegal, Anda melihat sejak saat itu, sampai sebelum pernyataan ini akhirnya disampaikan, sudah ada gebrakan belum dari pemerintah? Pak Prabowo sekarang mungkin hampir 1 tahun ya, dan publik saya kira sudah bisa mulai menilai. Dan memang kalau seandainya kita lihat dari segi narasi, ya memang saya sepakat nilainya 100 begitu. Tetapi kalau kita lihat dari indikator pelaksanaan di lapangan, saya kira itu masih jauh dari harapan. Kita menunggu, saya sepakat kita harus menunggu Pak Syahdan. Tapi kalau kita lihat juga, lagi-lagi ya Pak Prabowo melantik hampir ya lebih dari 100 menteri dan wakil menteri, belum lagi staf khusus yang semuanya juga berkaitan dengan tambang ya, tadi Pak Hasan juga menyampaikan. Dan di sini saya kira letak persoalannya. Karena jangan sampai ini hanya retorika di depan publik saja, tapi di balik layar ada banyak sekali tawar-menawar politik yang terjadi. Karena menteri-menteri yang berkaitan dengan tambang itu juga punya kewenangan yang sangat-sangat kuat. Jadi akan sangat mungkin ada black box yang tidak diketahui oleh Pak Prabowo. Jadi baik itu di level Kementerian SDM, KLHK hingga di level Pemda dan provinsi. Jadi ini harus ditindaklanjuti saya kira, harus ya kalau memang misalkan satu komando ya, ya jangan sampai ini kemudian hanya Pak Prabowo sampaikan ya omon-omon saja, nanti kita akan lihat di lapangan. Saya Oke. kira oligarki tambang ini saya sepakat Pak, harus Mbak, harus diselesaikan ya, karena lagi-lagi banyak keluarga-keluarga besar yang terkait dengan oligarki politik itu juga menikmati sangat besar Oke. terkait. Nah Dan kalau satu jalan singkat yang bisa dilakukan, saya kira Undang-Undang Minerba kemudian bisa ditinjau kembali, kemudian pencabutan banyak sekali pajak dan royalti yang bocor ke sektor-sektor tambang ini harus ditinjau kembali. Nah, kalau dari Bung Ganda, sebenarnya kalau dari pengamatan Anda, dari yang Anda tahu, kenapa sih budaya backing-membackingi soal tambang ilegal ini oleh aparat susah banget diberantas? Kalau menurut saya kalau yang berantas ini ya di tangan Prabowo insya Allah pasti diberantas dan terberantas. Ya memang tentu kan kalau Prabowo sebut dulu sawit sekarang baru masuk tambang kan.
ya kan? Ini tambang kan baru dia umumin, Ya. ya nanti kemarin tuh mafia beras. Itu kalau dalam konteks pembicaraan kita yang satu ini, ya ini kan kalau dalam apa namanya dalam dongeng-dongeng Jawa, wayang Jawa ini kan ini yang disebut sebagai Anoman Obong kan si Prabowo ini. Ya, dia kan pokoknya senang ngacak-ngacak ini. Jadi sebenarnya yang paling rumit itu kemarin adalah satu itu penguasaan tanah jutaan hektar oleh konglomerat itu. Hmm. Itu diambil alih semua, apalagi tambang ya yang lebih kecil skalanya daripada skala sawit-sawit itu kan. Nah, tentu saja betul ada berbelit-belit, tapi kan kita lihat di Raja Empat, kasus Raja Empat, ya Habil berusaha untuk apa namanya melindungi empat apa namanya iup nikel di sana kan buktinya kan dicabut, dihentikan sama Hmm. Prabowo. Itu satu sikap Prabowo yang tegas, dia nggak peduli mentinya Bahlil itu mau bela-bela sana juga Oke. dia nggak peduli. Jadi saya pikir semua orang mau menteri-menteri ini juga pada akhirnya sekarang ya ya takut lah kalau udah Prabowo ngasih warning gitu. Oke. Jenderal-jenderal itu pasti takut. Berarti Karena Prabowo menegaskan, tuh pasti kejam oke. urusan begini nih. Bung Ganda berarti menegaskan, berarti Anda yakin, Anda pede Pak Prabowo akan bisa menuntaskan backing-backingan ini meskipun di belakangnya ada oligarki, ada jenderal, politisi dan Terus lain-lain. sekarang Mbak Cindy bedakan aja sama sawit, bedanya apa sih? Sawit dengan tambang itu kan biasa overlap, pemiliknya overlap. Hmm. Ya pemilik sawit biasanya ada pemilik tambang juga kan di Indonesia nih. Coba lihat emiten emiten tambang ya khususnya batu bara yang di era Jokowi diperpanjang 20 tahun sama Jokowi, undang-undang itu tahun 2020 dirubah seenaknya sama Jokowi, ya harusnya berakhir dalam beberapa tahun tuh diperpanjang 20 tahun. Ya itu kan semuanya juga pemilik tambang, pemilik sawit, dan pemilik lain-lain. Jadi kita nggak bisa memisahkan. Nah, cuman Prabowo selama ini baru mulainya di sawit. Kalau dia misalkan masuk ke tambang, nggak berani konglo-konglo itu ngelawan dia. Saya pikir nggak berani. Khusus untuk ini ya, saya lihat mafia ini yang disebut presiden ya, apa namanya, mafia beras, mafia tambang, dan mafia sawit. Nah, Pasti oke. diberantas sama dia, termasuk Pak Ganda, jenderal-jenderalnya. Nah, saya sebenarnya kekhawatiran saya Pak dengan narasi kemarin itu adalah Pak Prabowo itu dan tim ya tentu saja dengan kementerian terkait itu hanya fokus pada yang sifatnya ilegal. Termasuk juga soal beras kemarin kan juga akhirnya narasinya seakan-akan ini nggak pemain besar. Karena kalau kita lihat dari yang legal dan ilegal itu juga berbanding 3 kali lipat. Jadi 6.500-an izin resmi dan yang ilegal itu 2.700-an. Jadi kalau seandainya hanya fokus pada yang ilegal seperti yang sampaikan Pak Prabowo kemarin, mungkin kontribusinya nggak begitu besar. Jadi menurut saya tantangannya mengejar juga yang backingan-backingan untuk tambang-tambang legal ini, Pak. Nah, ini yang lebih rumit sebetulnya ketimbang yang ilegal ya. Karena yang legal ini secara administrasi hukum mereka betul-betul secara kasat mata terlihat, Mbak. Ini, tetapi di balik layar ada banyak backingan dan backingan ini bukan kaleng-kaleng ya, Pak. Mungkin Pak Ganda juga tahu siapa backingan-backingan di balik batu bara legal ini gitu ya. Dan ini paling besar porsinya. Jadi ini yang menurut saya juga jangan sampai juga nanti narasinya justru malah yang dihajar tambang-tambang ilegal yang kecil-kecil termasuk juga galian C, mohon maaf ya, itu juga kan banyak yang di backingi ya. Tapi sebetulnya yang juga sangat-sangat besar itu adalah tambang-tambang legal yang di backingi, kemudian mendapatkan insentif pajak, mendapatkan perlindungan, kemudian insentif terkait perizinan tanah dan lain-lain. Jadi ini yang saya kira juga jadi tantangan Pak Ganda ke depan. oke. Tindak Ya lanjut saya tidak hanya. sepakat aja. Hmm? Silakan. Sepakat, maksudnya gini, artinya kan Pak Presiden kita ini kan seperti dia waktu membicarakan BUMN ya, komisaris-komisaris dan direksi dicabut apa namanya bonus tantimnya misalnya. Dia bilang, direksi jangan ngakal-ngakalin loh keuntungan itu. Ya kan? Nah sama aja di sini ya, kita itu orang istilah legal itu apa? Legal kan direkayasa. Waktu perpanjangan 20 tahun ya tambang-tambang batu bara oleh 67 emiten di tahun 2020 itu adalah ilegal yang dilegalkan. Karena nggak boleh, nggak ditender, nggak ini. Saya datangin konglomerat terbesar yang punya satu emiten dan di antara 7 itu saya datangin. Bang lu kenapa begitu? Saya bilang di tengah COVID ini main perpanjang aja. Oke. Ya dia bilang gue mau Oke. nyogok nih, gue bilang gue mau nyogok sama yang DPR apa Oke. segala. Nah itu era Jokowi, era Oke. ini era Prabowo untuk yang gini pasti dihantam Oke. semua sama dia.
Baik, kita fokus dulu ke bagaimana akhirnya tindak lanjut yang akan diambil oleh Presiden. Jangan sampai yang ilegal tapi juga dibakingin akhirnya terlewat. Terima kasih banyak Bang Syahganda Nainggolan dan Mas Media Askar Wahyudi Terima kasih sudah Bu berbagi Cindy. bersama kami. Terima kasih media. Thank you.